Hai Aries, selamat datang di channel Mama Ket Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kabar mantan kamu ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan. Siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini, nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aries, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Aries, kabar mantan kamu ya. Apakah saat ini kabarnya baik-baik saja ya setelah pisah dari kamu, atau justru sebaliknya setelah pisah dengan kamu malah semakin buruk keadaannya ya, karena dia nggak mungkin ngerasa sadar bahwa ternyata dia membutuhkan kamu ya. Jadi jauh dari kamu membuat dia terpuruk gitu. Kita akan cek ya energinya seperti apa. Kabar mantan kamu ya. Kita akan cek bareng-bareng. Ada Two of Wands. Ada Ace of Wands, the Strength, the Emperor, Eight of Pentacle, the Sun, Three of Pentacle, the Wheel of Fortune ya. Dari decknya di sini ada the Fool. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kuat di sini ada Leo, ada Virgo, ada Aquarius ya, ada Pisces kuat ya, ada juga Taurus juga kuat. Dan kita mulai bahas ya kabar mantan kamu ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan, dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini. Saat ini bisa dikatakan dia itu udah ngerasa cukup tenang ya, daripada kemarin-kemarin yang dimana dia itu stres mikirin masalahnya ya. Apalagi dalam percintaannya itu selalu gagal dan gagal lagi gitu. Termasuk dengan kamu itu ya, dia menyesali ya kenapa harus berpisah gitu. Padahal kalau kita mau berjuang ya pasti ada jalannya, ada caranya gitu. Karena kamu dan dia ini banyak sekali perbedaan, dan kamu dan dia nggak mau ambil resiko ya. Dengan keterbatasan perbedaan tersebut yang ujungnya nanti akan adanya konflik, akan adanya banyak yang menentang, akan adanya gosip yang merebak, dan kamu dan dia ini ya memutuskan untuk lebih baik kita berpisah gitu. Dan ternyata yang dia rasakan di sana ya, berpisah dengan kamu itu ternyata bukan jalan keluar yang baik gitu. Justru dia membuat dianya ya bisa dikatakan terpuruk ya. Bisa dikatakan ya tanpa kamu ternyata hari-harinya sepi gitu ya. Dia nggak happy gitu, tanpa kamu kok nggak ada yang memperhatikan dia. Jadi dia ngerasa bahwa beda dengan yang sebelumnya selama masih menjalin hubungan dengan kamu gitu. Jadi dia merasa bener-bener kehilangan banget gitu ya, dan itu yang dia rasakan. Tapi saat ini mungkin dia udah sedikit tenang karena udah bisa ikhlas ya. Maksudnya dia udah bisa ikhlas menerima kenyataan bahwa mungkin kamu dan dia ini tidak berjodoh ya, sulit bersama, meskipun dipaksakan ya sulit berkembang. Jadi ada kesadaran dari dia ya, kesadaran yang membuat ya harus 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 bisa maju ke depan meskipun tanpa kamu gitu. Harus bisa membuktikan pada dunia kalau dia bisa menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses ya, meskipun tanpa kamu gitu. Jadi dia juga ingin membuktikan kepada kamu juga bahwa mungkin dia bisa menjadi orang yang sukses, karena selama masih menjalin hubungan dengan kamu ya, dia bukan siapa-siapa dan dia punya tujuan. Dan saat ini bisa dikatakan yang dia kepingin fokus ke depan gitu, nggak mau mikirin lagi cinta-cintaan, karena percintaannya itu selalu membuat dia pusing dan ujungnya itu gagal, dan dia udah capek dan lelah gitu ya. Dan
Sebenarnya dia yang terfokus dalam pembacaan ini tuh banyak yang mendekati ya, banyak yang menawarkan perasaannya gitu. Tapi dia saat ini ingin menutup matanya dari urusan asmara karena dia punya tujuan, kepengen membuktikan kepada semua orang yang merendahkan dia gitu ya, bahwa dia ini bisa loh sukses, dia ini bisa loh berhasil kan, dia bisa loh bisa finansialnya pun bisa mengikuti, dia bisa membeli apa yang dia mau, bisa mewujudkan keinginan-keinginan dia gitu, bisa bisa diandalkan untuk keluarga gitu. Jadi ya saat ini memang dia bisa dikatakan ya trauma sih tidak ya, tapi lebih tepatnya ya kepengen sendiri dulu gitu, karena menurut dia lebih baik sendiri untuk sementara waktu ya, sembari menunggu lukanya itu sembuh, luka batin yang dia rasakan, karena dia nggak bisa menjadi pasangan kamu ke depannya gitu ya. Dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini pun saat ini dia tidak bisa menolak rasa. Meskipun dia udah berusaha fokus ke depan, berusaha udah sedikit bisa merasa ikhlas, tapi dia juga nggak bisa denial menolak rasa. Dia masih kadangkala itu memimpikan kamu. Contohnya ya mungkin beberapa waktu dekat ini ya, dia itu mikirin kamu karena dia bermimpi gitu ya tentang kamu. Jadi dia juga kepo, penasaran apa maksud dari mimpi tersebut ya. Dan dia merasa bahwa mimpinya itu karena kamu juga memikirkan dia ya, karena di sini juga terlihat bahwa kamu pun sebenarnya juga masih memikirkan dia, kepo dengan dia ya, meskipun nggak sering gitu. Jadi ya energi kalian masih tarik menarik sebenarnya, masih ada keterhubungan, masih ada rasa, karena kalian juga berpisah bukan karena keinginan kalian, tapi karena keputusan yang memaksa kalian, karena kalian nggak bisa bersama karena banyaknya perbedaan, karena banyaknya keterbatasan perbedaan. Jadi ya kalau dibilang apakah masih cinta, ya sebenarnya masih ada perasaan, masih ada cinta, masih ada kasih sayang di antara kalian. Tapi ya mau gimana lagi, dia juga harus bisa realistis ya, kalau kita tidak berjodoh ya kita tidak akan pernah bisa bersatu gitu. Nanti kalau dia hanya bisa menunggu keajaiban ya, dia menunggu keajaiban ya, dia akan dipersatukan dengan kamu dengan caranya Tuhan gitu. Dan mungkin ya itu memang terlihat bodoh, tapi ya saat ini memang hatinya masih ada kamu. Jadi dia juga nggak bisa membuka hati untuk yang lain ya, karena dia masih tujuannya masih ada kamu. Jadi ya sulit juga dia membuka hati untuk yang lain. Dan di sini saran dari saya untuk kalian para Aries yang resonate ya dengan pembacaan ini ya, kalau kamu merasa masa yang sama dia, cobalah untuk berkomunikasi baik-baik, cari jalan keluar baik-baik, supaya kalian juga bisa menemukan ya solusi bareng-bareng. Kalaupun gak berjodoh, gak bisa bersama ke depannya, ya bisa jadi temen gitu kan. Jadi jangan sampai kembali asing sebelum kalian kembali sebelum kalian kenal gitu ya, karena semua itu hanya akan memperburuk keadaan gitu ya. Baik, terima kasih, mungkin ini cukup pembacaan dari saya, semoga ini resonate. Dan yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.